diabetes pada anggota rumah tangga miskin di Kota Pagar Alam. Di sini saya sudah memiliki codingan. Pertama, pada sel 1 atau konfigurasi utama dan impor library. Dilakukan persiapan awal dengan mengimpor berbagai library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, serta algoritma decision tree dan NetBias. Library ini digunakan untuk pengolahan data, pembuatan model, dan evaluasi. Selain itu, disiapkan juga variabel global untuk menyimpan dataset serta data training dan testing. Jika tahap ini berhasil, sistem siap digunakan dengan tahap berikutnya. Kedua, pada sel 2 atau Business Data dan Understanding. Dijelaskan bahwa masalah utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah dalam memberikan bantuan kesehatan, sehingga perlu sistem yang dapat mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar berisiko tinggi. Tujuan dari sistem ini adalah membangun model klasifikasi untuk membedakan antara risiko rendah dan risiko tinggi. Data kemudian dimasukkan melalui upload atau dibuat otomatis oleh sistem. Lalu ditampilkan informasi seperti jumlah data, nama kolom, serta contoh isi data agar mudah dipahami. Untuk output sel 1 atau Business Understanding ada masalah. Pemerintah daerah kesulitan menentukan prioritas penerima program bantuan kesehatan atau PBIJK karena keterbatasan anggaran daerah. Tujuannya, membangun model klasifikasi untuk mengidentifikasi anggota masyarakat yang berisiko tinggi menderita penyakit kronis. Target, status risiko atau O sama dengan risiko rendah, 1 sama dengan risiko tinggi. Untuk sel 2 atau Data Understanding, ada ukuran data, atribut data, tampilan baris pertama data kerja mentah. Seperti ini. Pada tahap 3 ada data pre-variation. Dilakukan proses pembersihan dan pengolahan data. Tahapan ini meliputi pengisian data kosong dengan nilai rata-rata, mengubah data kategori seperti jenis kelamin menjadi angka, serta mengelompokkan usia ke dalam kategori tertentu. Selain itu, sistem juga memastikan adanya label target, yaitu status risiko. Jika data tidak seimbang atau hanya memiliki satu kelas, sistem akan menyesuaikan ulang agar model bisa bekerja dengan baik. Setelah itu, data dibagi menjadi data training sebesar 90% dan data testing sebesar 10%. Ini untuk output data pre-variation. Ada proses 2 memeriksa dan mengonversi fitur berbasis teks. Ada proses 3 menerapkan diskritisasi pada atribut usia menggunakan kolom. Dan proses 4 membagi dataset dengan risiko 90/10 secara stratified. Keempat, yaitu modeling dan evaluation. Digunakan 2 algoritma, yaitu decision tree dan NetBias. Kedua model dilatih menggunakan data training, kemudian diuji menggunakan data testing. Hasilnya dibandingkan berdasarkan nilai akurasi untuk mengetahui model mana yang lebih baik. Selain itu, ditampilkan juga visualisasi pohon keputusan agar dapat melihat aturan atau logika klasifikasi secara jelas dalam bentuk percabangan. Untuk outputnya, ada model 1 melatih algoritma decision tree, model 2 melatih algoritma NetBias, dan ada juga grafiknya. Grafik membuat visualisasi struktur keputusan.
data warga, kemudian sistem akan memberikan hasil berupa status risiko, apakah termasuk risiko tinggi atau rendah, beserta presentase kemungkinan risikonya. Tahap ini menunjukkan bahwa model sudah dapat digunakan secara nyata untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk outputnya seperti ini. Demikian penjelasan dari codingan yang telah saya